Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, masih tetap menyempatkan diri untuk membantu masyarakat. Seperti pada hari Minggu kemarin, politisi PDI Perjuangan tersebut menyerahkan ratusan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Medan Barat. Selain menyerahkan bantuan sembako, di hari yang sama Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, juga mengunjungi satu persatu anak penderita stunting atau anak yang mengalami gangguan pertumbuhan disebabkan kekurangan gizi di Kota Medan untuk menyerahkan bantuan susu dan nutrisi lainnya dalam upaya menekan kasus stunting di Kota Medan. Penyerahan ratusan paket sembako dan tali asih untuk masyarakat kurang mampu tersebut dilakukan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama pengurus Cetia Arya Karunia Minggu siang di Jalan Karya Cilincing, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat. Sebanyak 600 paket sembako berupa beras, gula, minyak makan, dan roti biskuit, serta uang tali asih, diserahkan satu persatu kepada warga yang sejak pagi sudah antri menunggu. Selain Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, penyerahan ratusan paket sembako dan tali asih ini juga turut dihadiri oleh pengurus Cetia Arya Karuna, yakni Chun Fuk dan David Jenero. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun patung keberuntungan Dewa Empat Wajah, Semien Fo, dan dikenal juga sebagai Buddha Empat Wajah atau Brahma Praprom. Ratusan warga yang hadir pun tampak tertib mengantri untuk menerima bantuan paket sembako dan uang tali asih yang ditukar dengan kupon yang sebelumnya telah diberikan panitia. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Cetia Arya Karuna dalam rangka menyambut hari ulang tahun patung Brahma Praprom atau Buddha Empat Wajah ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat kurang mampu. Wong Chun Sen yang juga selaku pembina Cetia Arya Karuna menyebutkan, pemberian bantuan sembako untuk warga kurang mampu ini rutin dilaksanakan Cetia Arya Karuna setiap tahunnya. Tidak hanya di momen HUT patung Dewa Empat Wajah, namun di beberapa perayaan lainnya mereka juga kerap melaksanakan bakti sosial seperti hari ini. Sebagai Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang diinisiasi oleh para pengurus Cetia Arya Karuna ini dan berharap kegiatan tersebut dapat terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya karena hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Perlu disampaikan bahwa hari ini adalah kita membagikan sembako kepada 600 masyarakat dalam rangka acara ulang tahun Cetia Arya Karuna, yaitu kita mengadakan bakti sosial dalam perayaan ulang tahun Brahma Praprom. Jadi Brahma Praprom ini adalah Buddha Empat Wajah. Jadi untuk itu tiap tahunnya kita selalu melakukan kegiatan ini. Jadi kita bagikan pada hari ini ada 600 paket kepada masyarakat yang tidak kurang mampu, ya berupa beras, ya ada gula, minyak, dan roti. Itu saja. Saya rasa semoga pembagian ini dapat bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara masyarakat yang menerima bantuan paket sembako dan tali asih ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dan juga pengurus Cetia Arya Karuna yang sudah begitu peduli terhadap masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan bantuan paket sembako dan tali asih yang diberikan, warga mengaku merasa sangat terbantu karena ini sangat bermanfaat bagi mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kini sedang sulit. Bantuannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dapat apa ya tadi? Dapat bantuan uang, beras, sama sembako. Usai menyerahkan paket bantuan sembako dan tali asih kepada masyarakat kurang mampu, di hari yang sama Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan memberikan bantuan susu dan nutrisi lainnya terhadap anak penderita stunting di Kota Medan. Ada 4 titik lokasi untuk anak penderita stunting di Kota Medan yang dikunjungi oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam upaya untuk menekan kasus stunting di Kota Medan. Tempat pertama yang didatangi oleh politisi Partai PDI Perjuangan Kota Medan itu adalah kediaman Jehan Arisa Pakpahan yang terletak di Jalan Mustafa, Gang 7,
Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, disambut gembira oleh orang tua Jehan Arisa Pakpahan. Sebelum menyerahkan bantuan, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menanyakan kepada orang tua Jehan tentang kondisi kesehatan anak stunting berusia 6 tahun itu. Apakah sudah ada perkembangan pertumbuhan kesehatannya? Orang tua Jehan Arisa Pakpahan, Siska Melvi Putri menjelaskan, dalam beberapa minggu terakhir, kondisi kesehatan anaknya tidaklah baik. Jehan sangat sulit untuk makan, hingga dokter terpaksa memberikan selang untuk memasukkan makanan yang mudah dicerna. Setelah mendengarkan penjelasan orang tua Jehan, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, kemudian berjanji akan semaksimal mungkin untuk membantu kesehatan Jehan. Ia pun menyerahkan susu serta vitamin sebagai nutrisi tambahan sebagai asupan gizi untuk anak stunting yang mengidap penyakit epilepsi dan lambung berdarah itu. Siska menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang begitu banyak membantu untuk kesembuhan penyakit anaknya, mulai dari membantu memberikan asupan tambahan gizi hingga bantuan rekomendasi untuk rumah sakit yang merawat Jehan. Wanita paruh baya itu pun mendoakan semoga Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang sudah begitu peduli terhadap kesehatan anaknya, selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam karir politiknya. Saya senang, semoga Bapak sukses selalu, Bapak perhatian sama anak stunting gitu, peduli. Sakitnya apa nih Bu, sekarang kata dokter? Epilepsi sama dia gastritis, lambungnya berdarah. Setelah mengunjungi kediaman Jehan, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mendatangi kediaman Adriel Delano Siagian di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan. Adriel adalah seorang anak berusia 6 tahun yang sebelumnya menderita stunting. Namun saat ini kondisinya sudah terlihat sehat setelah secara rutin selama kurang lebih dari 4 tahun, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, selalu memberikan bantuan susu dan vitamin untuk anak tersebut. Kehadiran Wong langsung disambut si bocah yang memanggil Ketua DPRD Kota Medan tersebut dengan sebutan Opung Wong. Wong pun terlihat senang ketika melihat kondisi pertumbuhan Adriel yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan kini sudah bisa berjalan dengan lancar. Kepada orang tua Adriel, Wong pun mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anaknya yang lain juga tumbuh sehat. Grace, orang tua Adriel, mengatakan kondisi kesehatan anaknya kini sudah jauh berkembang. Adriel yang dulu menderita stunting kini sudah mulai bicara dan lancar berjalan. Namun begitu mereka masih tetap melakukan terapi wicara dan terapi jalan untuk Adriel. Grace pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang sudah begitu peduli terhadap kesehatan anaknya. Sudah 4 tahun wakil rakyat dari Dapil 3 itu memberikan bantuan susu dan vitamin kepada anaknya. Ia pun mendoakan semoga Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, selalu dilancarkan rezekinya, serta selalu sukses dalam pekerjaan agar dapat membantu anak-anak stunting lainnya di Kota Medan. Cuma masih terapi, saat ini masih jalani terapinya bicara sama terapi jalan juga masih ini. Kalau bantuannya udah banyak, banyak sekali. Buat Pak Wong makasih banyak, semoga Pak Wongnya sehat selalu, banyak rezekinya, usahanya juga lancar, semua pekerjaannya dilancarkan. Usai mengunjungi kediaman Adriel Delano Siagian di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan, lokasi ketiga yang dikunjungi oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dalam rangka memberikan bantuan terhadap anak kekurangan gizi kronis tersebut adalah kediaman Ashifa Amelia yang letaknya di Jalan Pimpinan Gang Langgar, Kecamatan Medan Perjuangan. Ashifa Amelia merupakan seorang remaja berusia 13 tahun, pasangan dari Aprizal dan Kartini yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan menderita penyakit hidrosefalus atau kepala membesar karena penumpukan cairan di otak. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, disambut gembira oleh keluarga Ashifa Amelia. Mereka pun menceritakan kondisi anak yang sudah remaja tersebut, namun fisiknya masih seperti anak-anak, dengan kondisi tangan dan kaki mengecil serta kepala membesar. Ernie, adik orang tua Ashifa, menjelaskan
Dulunya Ashifa terlahir dalam kondisi normal, namun dikarenakan sakit hingga mengalami demam tinggi, hal ini berdampak dengan pertumbuhan kesehatan Ashifa. Dalam kesempatan itu, Erni juga memohon kepada Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, supaya dapat membantu keponakannya agar ke depan dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti anak berkebutuhan khusus lainnya. Lebih lanjut, Erni mengatakan, sebelumnya mereka sudah meminta tolong kepada Kepling setempat, lurah, maupun pihak kecamatan agar Ashifa dibantu untuk mendapatkan bansos sebagai anak berkebutuhan khusus. Namun hingga kini tidak ada respon. Setelah mendengarkan permohonan yang disampaikan keluarga Ashifa, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, berjanji secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan dan kecamatan setempat agar harapan keluarga Ashifa dapat ditindaklanjuti. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, kemudian menyerahkan bantuan susu dan vitamin untuk Ashifa sebagai asupan gizi untuk remaja yang pertumbuhan fisiknya masih seperti anak-anak tersebut. Menurut Erni, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, selama 5 tahun ini sudah membantu asupan gizi untuk Ashifa, dengan harapan agar Ashifa dapat tumbuh normal. Mewakili keluarga, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang begitu peduli terhadap pertumbuhan dan kesehatan Ashifa, karena sejak dibantu politisi Partai PDI Perjuangan Kota Medan itu, ada perubahan dalam pertumbuhan Ashifa. Namun begitu, ia sangat berharap Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dapat membantu agar Ashifa juga ke depan dapat diberikan bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Udah ada perubahan sedikit-sedikit lah, bertahap. Tapi masih yang kayak gini juga lah, bertahapnya maksudnya dia nggak agak-agak kurus sekali. Apa Ibu sampaikan ke Abang? Bahwasanya saya minta tolong turuskanlah supaya dia dapat bansos dari Dinas Sosial, sembako, tahap gitu untuk misalnya bantuan tunai, dana gitu. Setelah mendatangi rumah Ashifa, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, kemudian lanjut menuju lokasi terakhir, yakni kediaman Afia Indira Putri di Jalan Pertiwi, Gang Kesuma, Kecamatan Medan Tembung. Namun tiba di rumah Afia, pihak keluarga maupun bocah berusia 5 tahun yang menderita stunting itu tidak ada di lokasi karena pergi ke tempat keluarga mereka di kota yang lain. Sehingga bantuan susu dan nutrisi lainnya untuk Afia dititip ke tetangganya. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, bantuan susu dan vitamin yang diberikan kepada anak penderita stunting ini merupakan kegiatan rutin yang ia lakukan setiap bulan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak stunting di Kota Medan. Ia berharap susu dan vitamin yang diberikan dapat bermanfaat untuk membantu kesehatan maupun pertumbuhan fisik anak stunting di Kota Medan. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengatakan, meski beberapa anak stunting yang dibantu asupan gizi ini ada yang sembuh total, namun kasus stunting ini selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga saat berkunjung ke kecamatan maupun saat melakukan reses, ia selalu meminta data ke pihak pemerintah kecamatan setempat, data anak yang menderita stunting untuk nantinya dapat dibantu. Meski belum ada data resmi dari pemerintah Kota Medan berapa jumlah anak stunting yang sedang menjalani perawatan maupun yang sudah sembuh total, namun berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini jumlah kasus anak stunting di Kota Medan sudah mulai menurun. Kegiatan rutin kami yaitu selalu tiap bulan membantu anak-anak stunting di Kota Medan, dan kita tadi telah jalan bersama, kita bagikan ke 4 lokasi yang kita berikan, dan 3 yang ada di tempat, yang si Jehan ya kita lihat beliau yang masih pakai selang ya, nah ini belum ada kesembuhan, tetapi kita doakan supaya sembuh. Kemudian Adriel tadi kita sangat senang karena beliau sudah bisa berdiri dan berjalan. Sekarang udah umur 6 tahun ya, kemudian ada perkembangan. Nah, dengan begitu manfaat dari susu yang kita berikan dan vitamin ternyata bermanfaat kepada anak-anak stunting itu dengan cara memberikan rutin ya. Dan satu lagi memang yang Stefanus itu memang
perlu perhatian kita dan juga pemerintah Pemkot Medan untuk memberikan bantuan kepada anak itu. Dan juga satu yang ini kita hadir kebetulan tidak ada, kita titip kepada keluarganya ya supaya dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Itu aja. Kita. Kondisi anak stunting ada di Kota Medan apakah totalnya ada berapa? Nah sebenarnya kita sering kalau reses kita tanyakan di setiap kecamatan. Jadi ini yang harus kita data karena ada yang sembuh, mungkin ada yang timbul. Dan ini belum ada laporan yang resmi ke kami, tetapi kita perlu untuk mendata semua anak-anak stunting di Kota Medan dan mana-mana yang perlu kita bantu supaya di Kota Medan ini anak stunting itu berkurang. Karena kita tahu memang dari laporan pemerintah anak stunting kita itu berkurang, ya ada yang banyak sembuh. Kemarin juga kita telah memberikan sembuh kepada anak di Jalan Tembung. Nah, anaknya sudah sembuh normal dan itu tidak kita berikan lagi. Jadi kita masih mencari mana-mana anak stunting yang perlu kita berikan bantuan. Nah, ini sebenarnya kalau stunting itu sudah ada bantuan ya dari pemerintah. Nah, masalahnya kan kita harus melihat yang tadi, yang Stefanus itu, ini kan perlu perhatian pemerintah karena mereka sudah melaporkan dan tidak dibantu. Nanti saya cek, nah ini harus kita berikan bantuan kepada mereka. Kepedulian Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen terhadap anak stunting di Kota Medan ini tentunya menjadi contoh bagi kalangan masyarakat lainnya dalam upaya menekan kasus stunting di Kota Medan maupun daerah lainnya di Indonesia. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.